Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah. Terlebih dahulu kami mengingatkan untuk selalu menjaga istiqomahnya thalabul ilm. Ya, diupayakan di daerah masing-masing, yang terdekat maupun yang jauh, kalau memang mampu, jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu. Karena dikhawatirkan ada sedikit halangan udzur, sedikit halangan udzur. Itu kita khawatirkan diikuti dengan lemahnya ketaatan. Orang kalau selalu berbuat demikian, artinya berbuat demikian itu ada sedikit alasan, ada sedikit udzur, jadikan alasan tidak melakukan kebaikan. Itu nanti menjadi kebiasaan. Akhirnya banyak nanti setelah sholat gak zikir, sebelum sholat tidak ada sholat qobliyah ba'diyah, gak ada, selama-lama begitu nanti pasti sudah. Ya, itu diawali karena lemahnya kemauan di dalam thalabul ilm. Makanya jangan remehkan masalah itu. Jadi kalau memang gak ada benar-benar udzur yang syar'i, itu jangan sampai tinggalkan majelis ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita selalu menjaga dan menjaga akidah. Ya, jangan sampai akidah ini dinodai dengan perbuatan-perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan yang mengarah ke dalam kesyirikan. Baik itu syirik ternyata terang-terangan maupun mengarah kepada perkara ini. Ya. Dan jangan sekali-kali remehkan. Kalau acara di situ dikhawatirkan ada indikasi mengarah kesyirikan, jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan kata tidak. Ya,
Tapi muamalah tetap dijaga. Yang baik dengan tetangga. Ya contoh habis ngaji ini gitu ku bakso, ngono lho. Kok tanggane di olehno. Sampeyan tahu ngono ora? Gak. Itu. Ya. Yang kedua ini dijaga tauhid itu. Dijaga akidah itu. Jangan sampai dinodai. Ya, dan jangan membuka pintu-pintu ke arah kesyirikan. Gimana Ustaz? Kalau cuma saya duduk saja tapi nggak ikut-ikut, udah jangan, hindari. Nah, kalau memang sungkan ngomong tidak, ya sungkan bilang saya ada acara kan. Untuk langkah-langkah awal barangkali nutupi gak enak hati. Alasannya apa? Alasannya acara. Acara kita kan banyak. Tidur. Ya. Cuci-cuci baju. Dah, hindari hal-hal yang mengandung yang kedua. Yang ketiga, menjaga amalan-amalan sunnah jangan sampai ternodai dengan kebid'ahan. Ritual-ritual yang sama sekali tidak ada dasar, tidak ada dalil, hendaknya dijauhi. Kenapa? Karena itu yang menyebabkan kemurkaan Allah. Karena dengan melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, itu kita telah merusak perjanjian dengan Rasul. Kita sudah merusak kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rusak kalimat itu, Pak. Ya. Sebab konsekuensi daripada ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya apa? Salah satu dari 4 konsekuensi adalah la yu'bad illa bima syara Allah. Apa Pak? La yu'bad illa bima syara Allah. Tidak melakukan ibadah apapun kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Itu konsekuensi dari ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La yu'bad illa bima syara Allah. Nah, ditambah lagi apa? Itu yang menyebabkan karena kita telah merusak perjanjian dengan Allah, merusak perjanjian dengan Rasul, akhirnya apa? Urusan umat ini akan diserahkan kepada orang-orang kafir. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Ada 5 musibah yang akan menimpa umat ini. Salah satunya apa kata Nabi? Walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi. Ya, apabila umat ini merusak perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Itu loh. Merusak perjanjian Allah dan Rasulnya itu apa? Ngerusak akidah dan ngerusak sunnah. Ya. Jadi merusak perjanjian dengan Allah itu melakukan kesyirikan dan melakukan kebid'ahan. Kalau umat Islam melakukan perbuatan ini, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Perhatikan hadis Nabi ini. Perhatikan sabda Rasulullah ini. Kalau umat Islam merusak perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, yaitu dengan melakukan kesyirikan dan kebid'ahan, apa kata Nabi? Allah akan menyerahkan umat Islam ini kepada musuhnya. Loh, gitu. Itu sebabnya. Karena kita sudah merusak perjanjian dengan Allah dan Rasul. Akibatnya umat ini diserahkan kepada musuhnya. Selesai sampai di situ enggak. Fa akhadhu ma fi ba'dhu aidihim. Benahi akidahnya
Yang kedua, kembali kepada sunnah, tinggalkan segala macam kebid'ahan. Ini. Nah, oleh karena itu, jadi bapak-bapak, ini nasihat yang keberapa? Yang pertama, melazimi talabul ilmu. Yang kedua, menjaga akidah. Yang ketiga, menjaga sunnah. Dan yang keempat, hendaknya kita menjaga ketaatan dan kewajiban. Jangan sampai apa yang diwajibkan Allah itu diremehkan. Jangan sampai apa yang sudah diwajibkan Allah itu disepelekan. Dijaga dengan serius. Dan ini bukan cuma dilakukan individu, istrinya, pasangannya, keluarganya, anaknya, itu diajari untuk jaga yang wajib ini. Itu. Makanya bapak-bapak juga harus bergegas untuk menjaga hal-hal tersebut. Baik, dijaga kewajiban. Kenapa? Dengan menjaga kewajiban itu Allah menjaga kita. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, ikhfadillaha yakfadka. Ikhfadillaha yakfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Nah, jagalah Allah itu apa? 4 hal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Ya, jagalah Allah itu bukan Allahnya yang dijaga. Ya. Dan itu perintah dari Nabi. Kalimat itu perintah dari Nabi, bukan Allahnya yang dijaga. Nah, yang perlu dijaga apa? 4 hal. 1, hukukahu, hak-haknya. 1, hak-haknya Allah. Yang kedua, awamirahu, perintah-perintahnya. Ya. Lah menjaga perintah itu gimana? Lakonono. Sing diperintah niku dilakoni, gak dikaji tok. Ngaji itu bukan untuk sekedar buka wacana, bukan. Ngaji itu untuk diamalkan. Yang ketiga, apa yang perlu dijaga? Nawahiyahu, larangannya. Ya. Larangannya dijaga. Bagaimana menjaga larangan? Jauhi dan jangan sepelekan. Jauhi, jangan disepelekan. Lah nanti ada orang ngomong, kon niku ngaji kekencengan. Nah terus sekarang pun jaluk bengkong didik. Kan itu yang disebut, kemudian disebut radikal, disebut ekstrem. Kan gara-gara itu awak dhewe ku ngedohi larangan niku gara-gara nek ngaji ku ngejak ibadah, ngejak sholat, ngejak sedekah, gak ada masalah, Pak. Baru kita tuh ini nggak boleh, ini nggak boleh, iku sing gak masalah iku. Sing wong akeh sing gak seneng iku. Jelas? Lah agama niku ana loro iki, perintah karo larangan. Nek sampean perintah dilakoni, larangan ditabrak, iku perintah iku jadi rusak amal-amal iku. Kano gaene. Padha karo sampean mari umbah-umbah direndem ning lumpur, apa manfaate? Apa manfaate? Ora ana manfaate. Quran dikaji tanpa tafsir, logika. Oh, ini dijelaskan oleh tokoh sosial. Kok tokoh sosial cek sih? Saya kan ikut kajian-kajian. Kok ngene jadinya? Akidah tidak masuk pembahasan penting. Makanya keluarganya anak-anaknya marat-marit akidah. Ya amalan-amalan sunnah harus digawe cemoohan, kayak gigiban guyonan, Pak. Bukan untuk dimuliakan. Ya, maka yang perlu dijaga dari menjaga Allah ini adalah 1, menjaga hak Allah. Yang kedua apa tadi? Menjaga perintah-perintahnya. Yang ketiga, menjaga larangan-larangannya. Dan yang keempat, menjaga batas-batasnya. Yaitu berkaitan dengan hukum-hukum
seperti hukum waris dan sejenisnya itu ada batas-batas yang harus diterima. Nah, kalau 4 hal ini sudah kita jaga dengan baik, maka yakhfatka, Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Nah, Allah menjaga kita itu gimana bentuknya? 2 macam. Ya, Allah menjaga kita itu dalam 2 macam. Yang pertama, yang dijaga oleh Allah terhadap kita adalah masolihud dunya. Ya, kebaikan dunia kita, badan kita, keluarga kita, anak-anak kita akan dijaga oleh Allah. Ya, makanya bapak-bapak kepingin anaknya ahli Quran, ya sampean kali kalau sing seneng Quran. Baca Quran, di rumah dibaca Quran. Nanti anak-anak itu ikut baca Quran. Ngoten lho. Ya. Sampai kula mbek sampeyan iki para pecinta Quran nyetele dangdutan di omah. Lho piye? Ya, tinggalkan yang demikian, sudah tinggalkan itu jelas-jelas maksiatnya. Ya, itu yang pertama. Allah kan jaga kita, anak kita, harta kita, urusan dunia kita akan dijaga oleh Allah. Yang kedua yang akan dijaga oleh Allah adalah masalihuddinahu. Masalihuddinahu, kebaikan-kebaikan agama. Iman kita dijaga oleh Allah. Sehingga kalau iman ini sudah dijaga, ada 2 keistimewaan yang Allah siapkan. Yang pertama, Allah anugerahkan sikap istiqomah. Allah anugerahkan apa? Istiqomah. Yang kedua, Allah anugerahkan iman itu saat roh kita dicabut oleh Allah. Nah ini, itu dijaga oleh Allah nanti. Nah, oleh karena itu ini tolong perkara yang keempat ini menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan. Ibu-ibu ya, kewajiban berjilbab dijaga. Ojo wae ngaji kudungan, rekreasi helman. Akeh sing ngoten niku. Jilbab itu wajib. Ya. Jangan terpengaruh dengan ahli tafsir yang menyimpang yang di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwa jilbab tidak harus wajib, tidak harus dilakukan itu gara-gara apa? Gara-gara punya persepsi Allah menghidangkan surga kepada hambanya itu macam-macam bentuknya. Loh, ngeten lho. Allah menghidangkan surga itu bentuknya apa? Macam-macam, banyak jalan menuju surga, bukan cuma jilbab. Begini loh, contohnya begini. Apa? Kita dihidangi di meja itu berbagai macam minuman. Selera jenengan ambil. Loh gitu loh, Pak. Pola pikir yang dikatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Kenapa? Karena Allah menghidangkan surga itu jalannya banyak tadi itu, seperti kasak hidangan kita. Di hidangan kita itu ya ada jus, jambu, ada teh, ada jahe, ada kecap, apa mana Pak? Nah, tergantung jenengan selera. Madu ambil madu, selera jahe ambil jahe, selera wareh ambil wareh. Itu cara mengambil. Jadi nggak semua harus diambil. Maka demikian pula kenapa saya tidak berjilbab? Ini kata putrinya. Karena saya mengambil logika abah saya bahwa surga itu tidak harus semua. Salah satu diambil tidak masalah, yang lain ditinggalkan. Loh, ya apa cara mikirin ini? Loh, kalau begitu nanti boleh dong orang jilbaban nggak sholat? Hah? Boleh dong orang berpuasa tapi nggak sholat, atau sholat dia tidak berpuasa? Boleh dong. Iki pola pikir sing batil, yang salah, yang perlu dibenahi. Sampeyan trimo kira-kira ana wong poso tapi gak sholat, sampeyan terima?
Loh, terserah saya toh Pak. Wong aku senengku ngambil surga dari puasa. Yang satu aku ngambil surga dari sholat tapi meninggalkan puasa. Terserah seperti hidangan tadi. Terus digambarno koyok matematik ya. Untuk bisa menilai mendapat 10 nggak mesti 5 dengan 5, enggak 6 dengan 4. Iki duduk matematik. Ya. Ini dilogikakan kayak ngono ku piye. Maka kewajiban tetap dijaga. Dan para suami diperhatikan ya istrinya, diperhatikan putri-putrinya, dijaga. Ya. Yang terakhir adalah akhlak. Akhlak dijaga. Dengan orang tua, dengan mertua dijaga. Akhlaknya istri kepada suami, akhlaknya suami kepada istri dijaga. Tutur kata, tingkah laku dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, maka 5 hal ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita semua untuk mendapatkan masalihud dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sampai di sini dulu kajian kita. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.